Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabaripun? Baik. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat waras. Alhamdulillah. Ramadan sudah dilalui, Syawal sudah dilalui, masuk Dzulqa'dah, masuk lagi insyaallah Dzulhijjah. Ya, istilah maning ya. Napa kurbanan insyaallah nggih. Alhamdulillah lakul hamd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Wabil khusus kita diberi kesempatan apa? Oh niku nggih. Tak kira ya, alhamdulillah. Wabil khusus kesempatan hidup. Kesempatan hidup. Mungkin ini juga harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kenapa saat ini kita masih hidup? Berapa teman kita yang mungkin qadarullah sudah meninggal? Berapa banyak kenalan kita yang qadarullah mungkin mereka lebih sehat, mungkin mereka punya kesempatan lebih banyak, mungkin secara harta juga lebih banyak, tapi qadarullah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan kesempatan hidup yang Allah berikan ini, maka tidak lain dan tidak bukan merupakan ya anugerah Allah kepada kita supaya kita bisa semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun qadarullah kita maaf ya, jauh dari Allah, jauh dari ibadah, tidak baik dengan keluarga, tidak baik dengan anak, pasangan, tetangga, atau kita jatuh dalam kubangan maksiat, maka kesempatan hidup ini adalah kesempatan untuk kita untuk bertaubat dan memperbaiki amal ibadah kita. Maka jangan disia-siakan. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bawakan sebuah judul di sini ya. Ya, perbedaan dalam Islam. Enten boten perbedaan? Ya. Islam jelas ada dan itu sunatullah. Coba kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Hud. Ya. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ini apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka,
Seandainya Allah Rabb kula jenengan sedanten itu berkehendak berkehendak, ya, la ja'alan nasa ummatan wahidah. Sungguh Allah Maha bisa untuk menjadikan umat manusia itu, ya, umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Selisih pendapat maupun selisih pendapatan. Begitu tidak. Ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala menyeru umat manusia, tidak membatasi mukmin, tidak membatasi kafir, tidak membatasi orang munafik, tapi semua yang dinamakan dengan manusia, yang mengaku sebagai manusia. Ya, sekarang ada nih berita, ya, di Jepang itu, ya, manusia tapi pengen jadi hewan. Ya, pakai kostum, bahkan kostumnya nih masya Allah sangat mahal sekali. Ya, aku dan kostumnya kostum dia binatang, aku lebih anjing itu. Ya. Dan kita tidak bisa bayangkan orang Barat yang mereka ngapunten nikah sama hewan. Ini kan kayak nggak pede dengan dirinya sebagai manusia. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami ciptakan kalian, ya, dari sosok seorang laki-laki yaitu bapak kalian, dan juga untha yaitu seorang perempuan yaitu ibu kalian. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala dari ayah, dari ibu lahir anak. Dari anak ini terus cicit, terus apalagi bawahnya cucu, cicit, apalagi banyak sekali. Maka jadilah, ya, kelompok mayoritas masyarakat, jadilah perkampungan, jadilah kabilah-kabilah dan lain sebagainya. Ya. Kalau di keturunan orang Arab kan Bani napa nggih Baraja. Niku berarti bapak mbiyen niku namanya Baraja. Terus Sungkar. Terus napa meneh? Bakrin. Dan lain sebagainya, itu dari bapaknya itu satu, tapi beranak pinak akhirnya banyak. Ya. Wa qabaila lita'arafu, dan juga bersuku bangsa supaya apa? Supaya untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi, untuk saling gotong royong, bahu membahu dan lain sebagainya. Dan ingat jemaah sekalian, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun dia dari Afrika, mungkin kulitnya hitam,
kita mau ngecat tubuh supaya bisa seperti orang Afrika itu butuh berapa? Mereka tanpa harus ngecat tubuh mereka sudah hitam. Ya. Kita pengen putih saja harus pengen pakai skincare dan lain sebagainya, masya Allah. Ya. Tapi orang yang putih pengen seperti kita, sawo macet manteng ya, sawo mateng sawo gosong. Akhirnya apa? Di orang-orang Barat itu kan punya program, mereka apa? Pergi ke pantai kemudian berjemur supaya apa? Kulitnya itu ya rodok sawo mateng seperti kita ya. Ya. Bukan itu, tapi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini penafsiran dari Tafsir Muyassar, kita lewati saja. Oke. Niki jamaah sekalian, coba kita lihat ya peta dunia supaya kita ini ngapunten ya, pandangan kita itu luas. Ya, kita ini hidup manusia tidak hanya ya, orang Banjar saja, tidak hanya orang Jawa Tengah saja, tidak hanya orang ya mana ini ya, Indonesia saja, luas sekali. Ada Cina, ya, ada Rusia, ada Eropa, ada Amerika, ada Afrika, masya Allah, luas sekali. Dan ini juga yang harus kita sadari, kita ini kecil, kita tidak ada apa-apanya. Di atas ini semua masya Allah ada planet-planet lain, ya. Ada gugusan bintang-bintang lain, ada galaksi-galaksi lain. Dan di situ ada yang lebih besar lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh risalah Islam, ya, yang bagaimana caranya manusia itu bisa kembali ke surga, itu bukan ditentukan dengan kulitnya, bukan dari hartanya, bukan dari rasnya, tapi dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masya Allah, ya. Kelompok masyarakat yang berbeda di sini, ya. Fisiknya, warna kulitnya berbeda-beda, rambutnya, ya. Ya, orang Afrika nih kok bisa krewel-krewel, kerudel-kerudel, jungkatan nih ini. Saya nggak bayangin gitu. Karena kami ini pas di Pakistan itu mendapati gitu, teman ada yang dari Kenya, ada yang dari Uganda, ya. Ya, ada dari Somalia, ya. Kemudian ada yang juga dari Tanzania. Katanya pada dhuwur ireng, wajahnya ya agak bulat nih kok. Tapi ketika di benar-benar setelah diamati itu berbeda sama sekalian. Bagaimana ya orang yang dari Somalia itu karakteristiknya seperti apa? Uganda itu seperti apa? Kenya itu seperti apa? Nigeria itu seperti apa? Itu beda ternyata. Walaupun nggak hampir sama, kulitnya hitam, ya. Kemudian rambutnya nopo kriwil-kriwil, tinggi, sopan. Ya. Ya. Berbeda dengan orang Eropa, masya Allah, putih. Rambutnya ada yang sampai yang pirang, ya. Matanya ada yang biru, masya Allah, tinggi besar. Ya, hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek. Ya, kalau Asia, Cina, Korea, kemudian Jepang itu nggih benten lagi. Ya, Indonesia, ya alhamdulillah. Ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan berbeda-beda,
Jangankan kita keluar wilayah dari Banjarnegara, Banjar yang sudah mendekati Purbalingga sama yang mendekati mana Wonosobo itu pun beda. Apalagi naik lagi ke daerah Batur. Niku sudah logatnya niku sudah beda. Ya. Sudah beda. Ya. Tapi ketika kita keluar, masya Allah, ya. Masya Allah. Ya. Ya. Ketika kami di Pakistan, bagaimana mendapati ya, orang Pakistan mereka ngomong bahasa Urdu, orang Afghanistan pakai bahasa Pashto, kemudian ada sebagian orang Iran pakai bahasa Parsi, kemudian dapati teman juga orang Cina pakai bahasa Cina dan lain sebagainya. Ya. Berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kemudian kebiasaan, ya, berbeda, budaya berbeda, iklim tempat tinggal. Ya, kalau kita di sini kan musim hujan, musim ya, terang ya, paceklik itu yang sudah ekstrim. Ya, di luar sana ada yang mereka itu iklimnya sampai 4 macam. Musim panas yang benar-benar panas. Ya. Ya. Ada saat momen Ramadan, kalau tidak salah itu tahun 2011 itu. Kami di Pakistan panasnya sampai kurang lebih 48 derajat. Ya. Ya. Ada berita itu polisi Qatarwah meninggal. Kenapa? Ya. Kekurangan cairan. Bertugas ngurusin apa? Ngurusin lalu lintas. Ketika dingin sekali, ya. Dingin sekali. Ya. Ya. Dari asrama menuju kampus, ya. Sudah full pakai jaket, bahkan pakai sarung tangan. Wos, dikubet-kubet, mau helm, kubet-kubet. Ya, naik motor. Nggak terasa sampai kampus nih, dilepas nopo nih. Sarung tangannya ini pecah-pecah nih. Jari ini pecah-pecah. Ya. Pecah-pecah orang kerasa nih. Saking dingin. Dan ada masa-masa, masya Allah, ya, musim semi, ya, kemudian musim ya Rabi', ya, musim semi, musim gugur, musim-musim yang sangat indah sekali. Ya. Masyarakat muslimin rahimani rahimahullah. Dan watak setiap suku bangsa manusia itu juga berbeda-beda. Ya. Bahkan ngapunten, ya. Kita yang mungkin sebagai orang tua yang punya anak pabriknya padan, ya, kan bapak ibunya sama. Punya anak 3 itu wataknya beda-beda betul. Benten-benten. Sing siji iki olah wis. Ya. Penaan orang di kongkon bae wis makan. Sing siji wis nek ora di uzak-uzak, nek ora diperintah bener-bener ora makan. Ya. Sing sijine alah wis panenah. Watak beda-beda. Ya, watak beda-beda dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, ya, perbedaan itu juga ada yang paling mendasar yang harus kita pahami, yaitu perbedaan pandangan. Ya, dalam istilah Arab, likulli raqsin raqyun. Ya, setiap orang yang mempunyai kepala punya orang yang pasti punya pendapatnya sendiri. Ya. Pasti punya pendapat. Ya. Punya pendapat, punya pemikiran, punya ijtihad masing-masing. Sesuai dengan kafaah keilmuan yang dia punya. Bahkan bisa jadi sesuai dengan background dia. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya untuk menyatukan pendapat ini butuh proses. Ya.
Dan nggak bisa langsung pendapat satu antara 01, 02, 03. Wes, ayo masyarakat Indonesia sepakat 02 baik, 03 baik, 01 baik. Sepakat orang kira-kira? Ora sepakat. Saya iki mesti pengen wow 01. Wes, Masya Allah. Saya iki 02. Saya sejenis mana? Wah, 03. Itulah jangka. Ya. Maka kita lihat di sini ya, pandangan orang buta mengenai gajah. Ya. Bagaimana orang buta ini memahami gajah? Ketika yang dia pegang adalah belalainya, dia mengira gajah itu ya hanya belalai saja. Oh, gajah ini kayaknya kayak pering. Yang memegang, merasakan gajah itu di telinganya, oh ini telinganya besar, ini kayak apa ya, kayak kipas ya. Yang memegang gajah itu di perutnya, oh kok kayak tembok dan lain sebagainya, jelas sekalian. Jadi ya, orang kadang-kadang melihat suatu masalah, bahkan memandang Islam itu kadang-kadang hanya dengan ya, satu pandangan saja. Padahal harus global, menyeluruh, supaya kita bisa lebih bijak dalam ya, menyikapi perbedaan yang ada, menyikapi sudut-sudut pandang yang berbeda. Karena kadang-kadang tidak sedikit orang yang memaksakan kok kudune yo kiamin. Ya, masalah yang kita hadapi di Indonesia ini ya, itu menjadi PR setiap tahun dan dibesar-besarkan ya, penentuan awal Ramadan, kemudian Idul Fitri maupun nanti Idul Adha. Itu sudah ramai dan itu berulang-ulang terus. Dan kadang-kadang kita nggak sadar, kita juga ikut meramaikan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, perbedaan itu pasti ada. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapinya dengan bijak. Ikhwani fillah rahimani rahimahullah. Kalau tadi orang buta melihat gajah, kalau kulo jenengan kira-kira memandang gajah itu seperti apa sih? Ya. Ya, gajah ya surat Al-Fil gitu. Kita pandang gajah ya ini sekarang. Sarung gajah duduk, kopi gajah gitu. Masya Allah, terpal juga sambil mereknya gajah niki nopo niki sing nggih nopo niki lem tikus niku cak gajah, Masya Allah gajah dan banyak lagi ntar mizo nggih. Baik jamaah semuanya, coba kita lihat dalam riwayat-riwayat dan yang ada ya, perbedaan pendapat dalam Islam itu jelas ada. Kita lihat malaikat saja pernah berbeda pendapat. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW, ketika beliau mengisahkan ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dia pengen tobat, dia pengen berhenti. Dia datang kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Apa yang terjadi? Saya pengen tobat, saya sudah bunuh sekian puluh orang. Oh maaf, tidak ada tobat untuk jenengan. Ini ahli ibadah yang dia benar-benar Masya Allah ya, menjaga ibadahnya, menjauhi maksiat, bahkan mungkin
ketinggalan sholat baik, ya, itu merasa sudah sangat berdosa. Apalagi ini sampai membunuh orang, sampai 99 orang. Maka apa yang dia katakan, tidak ada tobat untuknya. Nah, repotnya ini, ahli ibadah tapi kurang ilmunya. Maka orang tersebut langsung sudah dibunuh sekalian digenapi 100. Kemudian setelah itu mendatangi seorang alim, orang yang pintar, orang yang Masya Allah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu pemahaman yang lurus. Dia datang, wahai alim, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat? Maka sang alim tersebut menjawab, masih terbuka, silahkan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Masih hidup, belum ibaratnya sampai kerongkongan nyawanya, dan belum kiamat juga, silahkan taubat. Ya. Maka Masya Allah bergembira dia, ya, dengan apa yang diucapkan oleh alim. Kemudian ternyata orang alim tersebut juga memberikan solusi. Hendaknya kamu kalau pengen tobat benar-benar pergi ke kampung sebelah sana. Kampung sana itu baik, orang-orangnya soleh, mendukung kamu untuk hijrah, untuk tobat. Maka berangkatlah sang pembunuh tersebut yang sudah bertobat. Tiba ya, di tengah perjalanan dia meninggal. Maka disinilah Allah mengirim malaikat azab dan malaikat rahmat, dan dua-duanya ini saling berbeda pendapat. Malaikat azab, ya, oh ini bagianku, ya, jiwa ini bagianku. Dia sudah membunuh 100 orang. Ya. Dia banyak maksiatnya, dia banyak catatan maksiatnya. Ini saatnya disiksa, diazab. Ya. Malaikat rahmat, ya, menyampaikan, tidak, jiwa ini bagianku. Dia sudah bertobat, dan taubatan nasuha itu apa? Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Malaikat azab apalagi, oh ini orang tahu ibadah, orang tahu ibadah loh. Terus cekcok, ya, beda pendapat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan penengah, salah satu malaikatnya untuk menengahi dua malaikat ini. Insyaallah. Akhirnya malaikat tersebut menjadi penengah. Cobalah sudah ukur mana yang paling dekat antara kampung yang dia tuju, kampung yang baik, atau kampung yang jelek. Kalau lebih dekat ke kampung tersebut, maka silahkan ambil. Ya, kalau lebih dekat ke kampung yang jelek, sudah ambil malaikat azab. Kalau yang lebih dekat ke kampung yang baik, diambil malaikat rahmat. Maka Masya Allah, ya, diukur, ternyata lebih dekat ke kampung yang baik, diambil oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Inilah jemaah sekalian, ya. Kemudian Nabi, ya, Nabi, apakah pernah berbeda pendapat? Dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dengan Khidir, ya, berbeda pendapat. Ya, Khidir ini masih diperselisihkan apakah seorang nabi atau manusia biasa. Tapi ini juga berbeda pendapat. Bagaimana ketika Nabiullah Musa dan Khidir naik kapal kereta Khidir, ya, kapalnya dirusak. Ya, Nabi Musa langsung protes, loh kok rusak? Berbeda pendapat.
ada lewat kampung bangunan roboh, ya dibetulkan. Loh, kenapa dibetulkan? Kalau mau dibetulkan silahkan, tapi minta upah lah. Karena nyari dan minta makanan, minuman nggak dikasih. Ketemu anak langsung beda. Nah, dan setiap perbedaan itu pasti ada hikmahnya. Ternyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sampai Khidir ya merusak kapal? Karena kapal bagus tanpa cacat lewat pasti akan diambil oleh penguasa. Kenapa di situ membangun bangunan? Karena di situ terpendam ya, harta anak yatim. Kenapa sampai membunuh? Karena di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh. Ya. Kemudian di sisi lain karena anak tersebut itu ya, berpotensi besar untuk menjadi anak durhaka yang bisa menyeret orang tuanya ya, menjadi orang tua yang tidak baik. Ada hikmahnya. Kemudian para sahabat ya, Rasulullah SAW ketika selesai perang Ahzab ya, tentara Quraisy beserta suku-suku Arab datang menyerang Madinah, tapi qadarullah ya, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain tentara Ahzab ini juga bekerja sama dengan suku Quraidah Yahudi di dalam Madinah. Maka begitu pasukan Ahzab pulang ke kampung mereka, Rasulullah SAW pengen menghukum Bani Quraidah Yahudi ya, pelanggar janji dan sangat membahayakan kaum muslimin pada saat itu. Maka Rasulullah menyampaikan, janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maksud Nabi apa? Kalian cepat-cepatlah berangkat, ayo ya, walaupun Masya Allah baru selesai perang nih ya, yang mungkin masih terluka, yang masih kelaparan dan lain sebagainya, tapi Rasulullah langsung di tengah perjalanan ada sahabat yang sudah sampai ketika sholat asar ya, mungkin pakai kendaraan atau badannya sehat, kuat sehingga jalannya cepat. Ada juga sahabat yang qadarullah mungkin sudah tua ataupun sakit-sakitan, sehingga sampai di perkampungan Bani Quraidah itu sudah maghrib ataupun isya. Ada yang mereka sholat asarnya itu di jalan ya, karena sudah masuk waktu asar. Ada yang mereka itu sholat asarnya walaupun terlambat, sudah masuk maghrib atau isya tetap di kampung Bani Quraidah. Maka perbedaan pendapat ini disampaikan pada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami sendiri seperti ini. Maka Rasulullah menjawab, yang sholat asar di jalan tepat waktu benar, dan yang sholat asar terlambat tapi dia di kampung Bani Quraidah juga benar. Benar. Inilah Masya Allah ya. Maka menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin di situ di hal-hal yang furu itu ya, harus bicara. Kemudian imam 4 madhab itu pasti ya, berbeda pendapat. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah ya.